Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Arif Hidayat, NPM 5021735, kelas 4 FPG SD. Mata kuliah telah kurikulum dosen pengampu Bapak Tio Budi Satria. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Elemen kurikulum 2013. A. Standar kurikulum lulusan. Standar kurikulum lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kurikulum lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidik, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. B. Standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. C. Standar proses. Standar proses ini mengandung sistem atau cara atau teknik bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa. Pada kurikulum 2006 atau KTSP terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik ilmiah. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dilakukan di lingkungan sekolah, masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Elemen kurikulum darurat. A. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan dalam kurikulum darurat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. B. Standar isi. Standar isi dalam kurikulum darurat adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi, dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum darurat. C. Standar proses. Standar proses dalam kurikulum darurat adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Elemen kurikulum merdeka. A. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kecuali bagi pendidik anak usia dini. Standar kompetensi lulusan pada pendidik anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. B. Standar isi. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan 1. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2. Konsep keilmuan, dan 3. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. C. Standar proses. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan merumuskan cara menilai keterampilan tujuan belajar. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.